Halo guys, sekarang aku lagi sama Gaida. Nih, Gaida pilih 5.000 atau 100.000 dengan kata-kata. 50.000 aja deh. Ih, 100.000 aja deh. Ini 2 lembar kalau 50. Dua weh. Satu. Dua. Ya udah. Dua. Nah, oke, Gaida. Kata-kata hari ini. Pusing ngerjain tugas. Tapi bohong. I didn't know what I was looking for till I found her. I found her. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Post with the fans. Assalamualaikum, nama aku Karya Farah dengan NIM 21223-195 dan aku dari kelompok 4 Ekonomi Koperasi. Nah, kami akan membahas soal anak muda bicara koperasi. Di zaman sekarang, anak muda gencar banget lagi cari cara biar mandiri secara ekonomi. Tapi banyak yang belum tahu kalau koperasi bisa jadi solusi yang keren dan juga relevan. Sayangnya, koperasi masih sering dianggap kuno oleh anak muda. Padahal kalau dikemas secara modern dan juga digital, koperasi bisa banget loh jadi tempat kolaborasi bagi anak muda, lalu berbagi keuntungan dan juga tumbuh bersama. Nah, lewat pembahasan kali ini, kita bakal ngobrolin gimana sebenarnya pandangan orang untuk anak muda soal koperasi dan juga peluang yang bisa digarap bareng-bareng. Di kesempatan kali ini juga kita akan menggarap beberapa pertanyaan yang sering kali orang-orang pertanyakan nih. Mungkin nantinya kita di lapangan akan dirangkum agar menjadi satu pertanyaan dan juga satu jawaban yang sangat jelas. Nah, kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan mengunjungi salah satu koperasi yang ada di Bandung, tepatnya di LLDT Region 4. Nah, simak terus di videonya dan akan ada wawancara di koperasi tersebut. Nggak ada kesini tiap hari. Beliau juga kan rektor ketuanya Dr. Purwadi, rektor Ars, terus yang lainnya juga dosen di Uninus, pengawasnya ada yang rektor Uninus juga, pengurus yang lain kan kalau kesini suka ngontrol juga tapi nggak tiap hari. Jadi pas ada kesini, kebetulan pengurusnya lagi nggak ada di sini. Di tiap hari operasional ada karyawan, 6 orang karyawan dipimpin sama manajer Pak Umar. Jadi 6 orang itu sama manajernya ya, karyawan 5, manajer 1, 6 orang. Kalau kepengurusan ada wakil pengurus, ketua koperasi, wakil bendahara, sekretaris, sama wakil bendahara, wakil sekretaris ada 5 orang, pengawas juga ada 5 orang. Jadi seluruhnya 16 orang ya pengurus koperasi kooperatif ini. Kenapa nama koperasi kooperatif? Karena dulu kita kan kooperatif sebelum LLDT, jadi kita nggak diganti nama sesuai dengan yang pertama berdiri koperasi kooperatif. Soalnya kalau nama koperasi bisa apa aja gitu ya, tidak sesuai dengan yang kalau sekarang kan LLDT, nanti rubah lagi, kita rubah lagi gitu kan. Mungkin itu koperasi kooperatif ini karyawannya anggotanya seluruh dosen PNS yang ada di PTS yang DPK DPK itu diperbantukan di PTS di Jawa Barat dan Banten. Kalau dulu kita kok bisa sampai 1.100 anggota karena banyak yang pensiun, ada yang meninggal. Sementara penambahan dosen berkurang, belum ada lagi penerimaan dosen-dosen yang baru. Kita tinggal kurang lebih 770-an anggotanya jadi semua PNS yang kayak di Unikom juga ada ya, kayak Proklia, ada Bu Hasti yang dari Unikom itu 3 orang kalau nggak salah, Pak Agus Nur Situagus gitu kan. Beliau dosen
PNS diperbantukan di Unikom gitu. Jadi karyawannya semua ini PNS yang ada di lingkungan L2DP. Kalau koperasi-koperasi ini tidak bisa menerima dari luar, kayak semacam ini karena dekat ekuitas, nggak ada. Kalau yang bukan PNS memang nggak bisa, karena kita susah kalau belum ada kerjasama gitulah dengan PTS. Berkoperasi, kalau ibu lihat ininya secara ini, insya Allah kalau sekarang udah lebih mengenal koperasi, udah ditanamkan dari sejak SD kan. Sekarang di SD udah ada koperasi siswa ya, koperasi gurunya juga ada, tapi siswa diusahakan untuk membeli perlengkapan, kan itu untuk diajarkan ya, memberi perlengkapan sekolah di SD di koperasinya, jadi nggak usah di luar misalkan. Terus ada buku pelajaran, ada yang suka dititip di koperasi, buku-buku gitu ya, SD, SMP, SMA juga ya, di perguruan tinggi juga sekarang udah ada kan koperasi mahasiswa ya, Kopma, sama koperasi karyawan mungkin ya kalau di perguruan tinggi. Kalau minatnya ya sekarang udah mulai ini banyak kayak dari dinas koperasi juga, pengurus-pengurusnya sekarang anak muda semua, jadi minat berkoperasi udah semakin baik. Ada juga kan kayak di sini ibu-ibunya, mama-mamanya teh kesini bawa putra-putranya memperkenalkan koperasi. Kebetulan di sini kan koperasinya ada simpan pinjam, ada wirausaha, toko ya, yang sekarang mau mulai koperasi mau dijadikan koperasi market. Ya anak muda ya balik lagi sama anak mudanya sendiri sekarang kan, betul nggak? Anak muda itu mau mengembangkan, mau menanam koperasi di itunya apa enggak gitu kan? Apakah tertarik apa enggak untuk ya ayo kita himpun bikin koperasi kan, balik lagi sama generasi yang sekarang gitu kan, kau ini makan balik lagi ke anak mudanya. Dengan koperasi sebenarnya ya rata-rata kan mungkin kalau digital kan pasti otomatis kita bikin flyer, tapi untuk sekarang masih untuk di sini ya masih belum bikin flyer, tapi nanti akan ada digalakan bikin flyer, misalkan apa promosi aja secara kecil-kecilan. Kalau anak muda mah bisa main TikTok kan, nah bisa kan dengan itu live gitu kan, ini koperasi kita loh seperti itu kan. Tapi untuk saat ini koperasi kita memang belum menjalin ke anak mudanya banget gitu ya, untuk bermain TikTok dan lain sebagainya. Kan paling sebenarnya flyer aja. Ya kita juga mau mendirikan Popmart ini, kita udah kerjasama dengan Indogrosir kan, untuk ini kan ada banyak mahasiswa di sini, untuk ini ke anak muda juga. Ya selain belanja di luar ini, udah kenapa nggak ke koperasi gitu kan, biar nanti lebih mengenalkan koperasi itu ternyata bukan untuk minjam aja, ini ternyata punya market juga gitu, Popmart gitu kan. Satu dua ada yang orang PNS aja ya, yang sudah dipotongnya dari peronya dari bank, ada aja yang macet. Jadi ke koperasi pinjam tuh bank pinjam, sebelum koperasi motong, bank udah duluan motong pinjaman ke sana, tapi nggak banyak sih, ada 2-3 orang. Terus kita kalau dulu mah kan belum ada ini, disuratin namanya gagal tarik, kita suratin, diingetin bahwa bapak teh nggak bisa kepotong sama koperasi karena udah duluan ke bank. Nah sekarang kan karena ada gadget ya, jadi udah di WA, cukup WA, alhamdulillah. Kadang sebulan 2 bulan beliau suka, oh ya itu istri saya yang duluan ngambil gitu kan, udah bayar lagi gitu ya. Kalau itunya, kalau mungkin di simpanan wajib biasanya kan kita ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, tabungan. Ya kalau di sini mah kan pendiriannya dari dulu, pertama simpanan pokok dari 5.000, sekarang udah sampai 100.000 simpanan pokok. Kalau simpanan wajib per golongan,
golongan 4 250, golongan 3 150. Kalau di sini karena pegawai negeri. Kalau dulu yang rada sekarang di rumah tokotnya rame karena dulu penggajian nggak melalui transfer keuangan di sini. Jadi habis gajian teh kan jajan dulu ke toko belanja gitu, belanja bulanan. Nah, setelah penggajian yang melalui bank transfer, jadi dosen-dosen itu anggota-anggota itu jarang datang ke sini kecuali kalau ada acara kayak gini gitu. Jadi pokoknya emang sekarang kondisinya pada sepi ya. Mungkin tantangan juga buat kita ya untuk toko itu sekarang itu. Tapi kan nanti lagi mau bangkit lah ibaratnya ya supaya maju lagi. Tahu gak sih, di zaman sekarang koperasi punya banyak tantangan, mulai dari kurangnya digitalisasi, manajemen yang belum profesional, sampai minimnya partisipasi anggota. Banyak koperasi masih jalan manual, sementara dunia serba digital. Belum lagi, mereka harus bersaing sama finance dan bank digital yang lebih cepat dan praktis. Modal terbatas, promosi kurang, dan citra koperasi masih di jalan jadul. Bikin anak muda kurang tertarik gabung. Kalau koperasi nggak berubah, bisa-bisa makin ketinggalan. Tapi kalau bisa adaptasi dan modernisasi, koperasi tetap bisa jadi kekuatan ekonomi rakyat. Koperasi sekarang tidak mudah berkembang. Banyak hambatan yang mereka hadapi, seperti sistemnya yang masih manual, belum banyak yang digital, terus SDM-nya kurang terlatih dan manajemennya tidak profesional, anggota yang pasif, jarang ikut rapat atau kegiatan, modal terbatas, susah dapat akses pendanaan dari luar, dan seringkali citra koperasi dianggap ketinggalan zaman, apalagi buat generasi muda kayak kita sekarang. Dan yang terakhir, mereka harus bersaing sama fintech dan layanan digital yang serba cepat. Kepikiran gak sih kenapa anak muda terutama Gen Z kayak kita jarang banget tertarik sama koperasi? Mungkin yang pertama karena citra koperasi dianggap kuno. Padahal Gen Z sekarang tuh suka hal yang cepat, modern, dan digital. Sementara koperasi masih banyak yang manual dan berjalan secara lambat. Dan yang kedua, komunikasi dan edukasi. Bahkan di sekolah aja koperasi cuma jadi tempat duit pensil, bahkan ada yang cuma pajangan. Dan yang ketiga, gaya koperasi nggak relevan sama Gen Z. Anak muda tuh sukanya yang kreatif, fleksibel, dan punya visi sosial. Tapi koperasi sering terkesan kaku dan tertutup sama ide baru. Dan kalau koperasi mau dilirik sama Gen Z, harus berubah, harus digital, aktif di media sosial, dan buka ruang buat ide segar.